kok kayak ada yang lewat ya tadi ya, cewek pakai baju daster biru gitu, rambutnya acak-acakan, mukanya tuh nggak jelas rata gitu kan, lewat cepet gitu ya. Nah aku intip lah gitu ya, loncat-loncat tempat kamar mandi, bukan pocong loh Kak, tapi sosok si cewek itu. Kata aku, anjir ini yang diceritain sama Teh Nila bukan deh itu loh. Aku langsung bangunin bapak kan, papa ada penampakan di dapur gitu kan, depan kamar mandi. Jangan Teh Nila, jangan bangun gitu kan. Bapak bangun, itu bapak ngelihat juga. Di situ tuh Ariski tuh udah kayak lemes banget karena dia tiap malam hampir nggak bisa tidur. Kecapean. Nah ini pas diceritain mimpinya tuh nggak tahu kenapa feeling bapak mungkin kena atau gimana ya. Coba gali. Gali di bawah kandang ayamnya. Iya. Dan ini waktu itu jadi rahasia kita doang kan waktu itu kan. Kita nggak kasih tahu siapa-siapa. Dan pas digali itu kita nemu tulang-tulang manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menempati salah satu rumah di daerah Bogor. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Mbak Fitri. Halo Mbak. Halo Kak. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Mbak, ini kan nempatin rumah ya Mbak di daerah Bogor. Ini rumah siapa ini Mbak? Rumah sepupu aku. Oke, rumah sepupu. Iya, rumah baru beli. Oke, ini nempatin berarti jatuhnya nginep di rumah sepupu? Iya, karena dia waktu itu habis lahiran, jadi kita sekeluarga nginep di rumah dia. Oh, sekeluarga. Berarti Mbak Fitri, Bapak sama Ibu? Iya. Oke. Nah, ini nginep berapa hari di sana itu? Kurang dari seminggu lah, 6 harian kayaknya. 6 harian? Oh, cuma nemenin dia pas lahiran, habis lahiran ya? Iya. Oke. Nah, ini tahun berapa nih kejadian ini, Mbak? 2021. Udah 4 tahun lalu kurang lebih ya? Iya, udah lama. Dan tadi kan sempat cerita sedikit kalau ini rumah dibeli dengan harga 50 juta. Iya, harga yang sangat murah ya untuk rumah 150 meter itu. 150 meter persegi? Iya. Tanahnya maksudnya? Sama bangunan semua. Set dah. Ya tanahnya segitu. Tanahnya 150 plus bangunan? Iya. 1 atau 2 lantai? 1. Oke. Murah banget itu ya? Iya. Di Bogornya tadi daerah mananya ini? Sekitaran Cariu. Iya. Cariu itu di daerah Bogor daerah mana? Bogor. Banyak yang belum tahu memang. Oh, baru dengar itu ya? di Bogor. Deket Jonggol lah kalau ada yang tahu Jonggol. Oh, kalau Jonggol tahu. Soalnya sering kan di mana Jonggol. Iya. Kalau Jonggol tahu. Berarti ini Cariu deket Jonggol. Kalau dari daerah pelosok ya rumahnya ini. Oh, pelosok. Maksudnya bukan di tengah perkotaan nih pelosok. Bukan, karena daerah Cariu itu kan masih banyak sawah-sawah. Oke. Kalau udah kayak mau arah, misalkan kita mau ke arah Bandung nih, kita biasanya kalau misalkan lewat Bogor, Jonggol itu pasti ngelewatin daerah Cariu itu. Oh, iya. Berarti dekat Purwakarta bukan sih? Iya, sebelum Purwakarta. Sebelum Purwakarta? Oke. Daerah situ. 50 juta, 150 meter. Itu murah banget itu. Murah banget itu. Tapi ternyata ada sesuatunya yang bikin ibaratnya itu rumah jadi murah. Tapi di balik itu ada backstory-nya kenapa rumah itu murah? Ada. Oke. Untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu Mbak ya. Mungkin nih buat kalian yang penasaran nih sama ceritanya Mbak Fitri, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian nih yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak Fitri, kita mulai ya Mbak. Ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi kejadian itu tahun 2021. Udah lumayan lama ya. Nah, waktu itu tuh aku belum nikah. Nah, sepupu aku ini namanya Teh Nilam. Dia 3 tahun lebih tua dari aku. Udah nikah adalah setahun lah sama almarhum suaminya. Jadi suaminya ini udah meninggal semenjak tinggal di rumah itu. Jadi aku sebut aja namanya Ariski ya. Nah, mereka ini kan udah nikah setahunan kan ya tadi aku bilang. Dan selama setahun ini mereka ini ngontrak. Gak tahu gimana ceritanya, dapat kenalan dari mana.
si Ariski ini tiba-tiba kita lah sekeluarga dapat kabar kalau Teh Nilam sama Ariski ini beli rumah sangat murah. Kita tanya berapa murahnya, 50 juta. Wah, 50 juta dengan 150 meter udah mau bangunannya semua. Itu termasuk murah banget kan. Nah, kita sempat ada tanya, ini ngontrak kah? Apa beneran beli atau tanahnya sengketa atau apa gitu kan? Ariski sih udah ngasih bukti ke kita, enggak ini bener kok beli dari orang Medan. Dia emang ini di sini tuh cuman tugas doang. Emang orang kaya katanya rumahnya banyak. Tugas di sini udah selesai di daerah Bogor ini. Jadi dia udah bawa balik ke Medan. Ya udahlah dijual murah aja daripada nggak balik apa-apa kan duitnya. Ya ada yang mau aja dia bilang gitu kan, tanpa ada tanya detail-detail lagi. Yang penting suratnya jelas gini-gini. Oh ya udah nggak apa-apa lah, aku beli kata Ariski gitu. Jujur kalau 50 jutanya ini dia minjem dulu ke bank nyicil, jadi bayar ke orang Medannya ini cash gitu. Kata dia kapan lagi dapat lu rumah 50 juta kan. Bener-bener. Aku sempat ada kepikiran mungkin agak di luar nalar ya. Tapi histori dari rumah ini apa bisa semurah itu zaman sekarang loh, istilah kata ya kan. 2021 mah udah modern banget gitu. Kok ada orang jual rumah semurah itu? Harus tahu juga historinya gimana. Nah kata Ariski, apaan maksudnya angker gitu? Dia bilang gitu kan. Ya lah cuman angker-angker mah istilah kata, manusia nggak bakal mati sama setan. Nanti juga lama-lama mah angker mah bisa diatasin gampang itu mah gitu kan. Oh ya udahlah itu urusan mereka kan. Nah, jadi nggak lama habis beli, proses tuh katanya 2 mingguan lah ya dia ya pindah-pindahan. Soalnya kan Rizky ini kerjanya emang di daerah Cilengsi. Oh dekat berarti. Kita kan Teh Nilam kan orang Bekasi kan. Cuman dekat, Cilengsi ini masih dekat. Jadi dari tempat kerja Rizky ini ke cari rumah yang dia beli ini lumayan agak jauh lah, sejam. Tapi kan setidaknya dia dari Cilengsi ke Cari itu lebih dekat dibandingkan Cilengsi ke Bekasi gitu. Dia dari situnya, dari lokasinya juga. Nah, si Rizky ini kalau kerja ini dia berangkat jam 6 pagi. Jam 6 pagi terus jam 9 malam tuh baru pulang. Jadi setiap hari kayak gitu kecuali hari Minggu ya. Jadi emang waktunya tuh bener-bener habis buat kerja gitu. Makanya kalau udah di rumah kata Teh Nilam kalau tidur tuh udah nggak bisa diganggu kan. Itu emang udah bener-bener waktu istirahatnya dia kan. Awal mulanya aku tahu rumah itu angker, mulai ngerasain itu semenjak Teh Nilam lahiran. Nah pas lahiran kan karena dia udah nggak ada orang tua kan, jadi apa-apa yang ngurus mama aku. Karena orang tuanya Teh Nilam ini dua-duanya udah meninggal, dan ibunya Teh Nilam ini adiknya mama aku gitu. Lahiran kalau waktu itu di rumah sakit. Nah balik di rumah sakit kan cuma 3 hari kan. Abis itu ya udah aku sama mama sama bapak nemenin nginep di situ. Barulah aku tahu ternyata rumahnya angker karena Teh Nilam awalnya nggak cerita soal dia suka diganggu, baru cerita pas saat itu. Nah, jadi aku mau ceritain dari sudut pandang Teh Nilam dulu ya sama Ariski sebelum akhir aku tahu itu. Pas sebulan pertama tinggal nggak ada apa-apa, biasa aja. Cuman posisi rumahnya itu adalah jauh, nggak deket-deketan tetangga, nggak. Oh jauh-jauhan. Jadi depannya itu sawah luas banget. Pokoknya itu udah ada beberapa petak sawah gitu. Jadi ini rumahnya Teh Nilam, terus misalkan 15 langkah ke pinggir baru rumah tetangga. Kayak gitu, jadi jauh-jauhan jaraknya karena masih banyak kebun juga kan. Kalau Teh Nilam awal enak-enak aja kan, asri lah gitu kan. Dan dia juga nggak kerja kan, karena lagi hamil juga. Nah, pas udah masuk bulan kedua tinggal situ, barulah dia ngerasain ada yang aneh nih sama nih rumah. Nah waktu itu tuh awal mula diganggu ya, kejadiannya habis maghriban, dia habis sholat maghrib kan, biasa sendiri karena kan Ariski kan pulangnya malam kan. Biasalah dia nonton TV di ruang tengah kan sambil rebahan. Nah tiba-tiba aja dia sekilas gitu ngeliat ada sosok cewek pakai daster biru, rambutnya acak-acakan, itu jalan dari arah kamar dia ke arah dapur gitu kan. Jadi sebelah kiri dia. Terus kata gitu ya, loh dia kaget kok kayak ada yang lewat gitu loh. Tapi pas dia ngehin lagi, pas lewatnya itu nembus ke tembok yang mau arah dapur. Itu pertama kali dia ngerasain hal kayak gitu. Tapi setelah sebulan?
Setelah sebulan, pas mau masuk bulan kedua. Sorry, si Teh Nilam ini pas nempatin itu pas usia kandungan berapa? Udah masuk 8 bulan. Berarti bulan kedua ini dia siap mau lahiran berarti? Udah, iya. Baru ibaratnya udah gede mau lahiran. Pas mau lahiran tuh udah pindah ke situ. Nah itu pertama kali kan dia ngeliat penampakan di rumah itu. Dia yakin ini bukan orang, mana ada sih secepat itu nembus tembok. Tapi dia nggak langsung cerita ke suaminya, nggak, kata dia. Ya udahlah, namanya rumah baru. Padahal kan pas awal-awal kan kita mau udah pengajian juga di situ dan nggak ada hal aneh. Jadi mikirnya kenalan mungkin kan namanya. Dia percaya maksudnya akan ada entitas yang lain itu gitu loh. Nah ya udahlah, pulang kan Rizky malam tuh. Nah pas tengah malam nih tiba-tiba aja si Teh Nilam kebangunnya karena di kamar mandi kayak ada yang mandi. Air kerannya lah gitu kan. Terus pas dilihat di sebelah, loh Rizky ada gitu ya. Terus di kamar mandi siapa? Cuma berdua ya? Berdua doang emang mereka di situ. Teh Nilam tuh takutnya maling. Ya makanya dia, tapi kan dia nggak bangunin Rizky tuh bener-bener pulas kan dia kalau tidur kan ya nggak bisa ganggu. Ya udahlah dia inisiatif ngecek sendiri kan. Maksudnya dia pegangnya tuh sambil bawa takutnya orang gitu kan, lebih ngeri orang kata dia. Pas dicek ke kamar mandi dia pelan tuh ngecek suara aktivitas kayak orang gebyur-gebyur gitu, keran nyala ya. Kok bisa gitu, padahal kan rumah udah kekunci semua. Nah, tahu-taunya pas sama Teh Nilam dibuka, itu nggak ada siapa-siapa. Dan ya biasa hening gitu loh. Nah, pas lagi dibuka itu hening kan, tiba-tiba aja dia kayak ada denger suara lari ke arah halaman belakang. Tek-tek-tek cepet gitu loh. Tapi nggak ada wujudnya. Di situ Teh Nilam langsung diem, badannya tuh langsung kayak kaku gitu loh, kaget namanya gitu ya kak. Dia pengen teriak tapi nggak bisa, mau kabur nggak bisa, kayak nge-freeze gitu beberapa detik ya. Terus itu dia ucap doakan kata dalam hati. Nah habis itu udah dia berusaha buat balik ke kamar ya, tapi tenang, dia nggak mau langsung ngabarin suaminya. Nah baru tuh pas besok paginya dia cerita ke suaminya, katanya semalam dia diganggu 2 kali. Ya diceritain lah pokoknya kejadian tadi kan. Terus Rizky tapi responnya malah gini, ya udah kamu banyakin sholat aja, mau sholat malam gitu kan. Ya kamunya juga lah kata Teh Nilam gitu ya. Ya nggak bisa lah, aku capek. Pagi siang udah kerja, masa malam masih disuruh. Ya kamu aja dulu, ntar juga kayak gitu mah lama-lama juga hilang kata Rizky gitu kan. Ya udahlah, Teh Nilam gak mau ribut, namanya orang mau kerja kali ya. Ya udahlah, mungkin cuman gangguan-gangguan kecil tadi mikirnya. Nah, tapi ternyata pas Teh Nilam udah cerita kayak gitu ke Rizky, besokan malam, lusanya malam itu Rizky yang mulai ngerasa diganggu. Iya, tapi dia diganggunya dari mimpi. Dia nggak percaya karena mungkin dia habis kebawa film horor atau apa mungkin ya. Jadi katanya Rizky pas malam besoknya tuh mimpi, katanya di bawah ranjang dia tuh ada jasad cewek di mimpinya, katanya kayak gitu. Nah terus tuh cewek itu nindihin dia. Nah si Rizky ini ngerasa pas semalam tidur itu dia emang kayak agak ketindihan. Dia pas ketindihan itu ngelihat ada sosok cewek pakai baju biru itu nindihin dia sambil nyekek dia gitu kan. Nah, dia sambil baca-bacaan kan, baca Anas atau apa gitu, nggak bisa. Dia sadar nih tapi nggak bisa gerak. Itu namanya orang ketindihan kayak gimana sih? Nah terus setengah mimpi itu dia ngerasain kalau nih hantu tuh apa yang diceritain sama Teh Nilam yang pas habis maghrib itu, karena katanya pakai baju warna biru kan. Nah, dan di dalam mimpinya itu si Rizky bilang kalau dapat paket kan habis ditindihin tuh kan, nggak lama ada yang ngetok pintu. Ini masih dalam mimpi ceritanya ya. Dilihatlah sama dia, cerita dia udah bisa bangun tuh. Pas dibuka paketnya bangkai ayam. Nah di situ si Rizky yang kalau misalkan tidur itu pulas banget, tiba-tiba aja kebangun. Dia baru pertama kali katanya mimpi buruk gitu. Maksudnya selama dia sebelum tinggal di rumah itu pun nggak pernah mimpi sampai kayak gitu. Cuman kan dia kan orangnya kayak santuy-santuy gimana gitu, aku juga nggak ngerti ya. Cuek gitu ya? Cuek, lebih ke cuek gitu. Jadi dia mikirnya,
ini mah kebawa pikiran kali gara-gara Nilam cerita yang soal penampakan kemarin pas maghrib gitu kan. Iya. Nah, dia cerita tuh ke Nilam soal mimpinya itu. Masa aku semalam mimpi serem banget, mimpi di bawah ranjang kita tuh ada mayat cewek gitu ya. Kayak gimana emang soal ya itu yang kayak kamu ceritain pakai baju biru gini-gini, tapi kayak itu sih kayak kebawa ini aja Parno denger cerita kamu kata gitu. Terus kata Teh Nilam, kayaknya emang ada yang gak beres deh. Jangan-jangan mimpinya bener lagi. Kalau Nilam kan orangnya kayak aku kan emang agak parnoan kayak gitu. Tapi lagi-lagi Rizky ini denial gitu kayak nggak lah itu mah takut doang kali. Nah sampai besokannya lagi itu mulai dari sini udah mulai sering diganggu tuh. Besokannya lagi si Rizky kebangun ngedenger ada yang mandi di kamar mandi. Itu sama yang kayak Teh Nilam alamin pertama kali. Dia nggak ngebangunin Teh Nilam, dia langsung ngecek. Dia takutnya orang atau apa kok sama kayak yang diceritain Nilam sih gitu kan. Nah pasti cek ke kamar mandi tuh pasti rame nih gitu ya kan kayak orang mandi. Tapi pas dibuka tuh langsung hilang gitu senyap, nggak ada suaranya, nggak ada wujudnya. Ya kaget dong. Dicek semua pintu itu kekunci, jendela nggak ada yang kecongkel atau apa, jadi emang bukan maling gitu. Nah dari situ Rizky kayaknya udah mulai agak keganggu nih. Besokan dia bilang ke Teh Nilam gitu, ya udah nanti aku tanya deh ke teman aku, sama dia kali punya kenalan orang pintar yang bisa usir yang kayak gini-gini lah gitu kan. Ya udah deh cariin biar enak juga gitu, mungkin karena ini murah, ini kali ada setannya kata Teh Nilam gitu kan. Ya udah gampang kayak gitu-gitu mah lebih sulit, lebih serem kalau rumahnya ada psikopat daripada ada setannya kata si Rizky gitu kan. Nah udah tuh dia nanya mungkin sama teman-teman kerjanya ya. Nah 2 hari habis itu dapat, kita sebut orang apa ya, paranormal lah mungkin ya, paranormal ala orang Bogor gitu. Kata temennya sih dia emang udah dikenal lumayan bisa lah, kayak ruqyah, ngusir-ngusir hantu dari rumah yang kayak gitu-gitu. Dicek dulu kan sama nih paranormalnya, si Cenayang ini udah datang, dicek tiap sudut rumah tuh. Itu siang-siang, situasinya Rizky lagi kerja, jadi di situ cuma ada Teh Nilam. Terus si paranormal ini datang sama temennya Rizky, terus dicek lah. Waktu itu tuh pas lagi ngecek ya, namanya Teh Nilam orang awam yang nggak tahu lah caranya gimana, tapi dia ngeliat ke sudut-sudut rumah. Terus dia ngerasain ada energi negatif di halaman belakang. Jadi di halaman belakang ini ada kandang ayamnya gitu. Tapi dia nggak ngasih tahu langsung ke Teh Nilam. Dia cuma bilang gini, ini energinya lumayan kuat nih, puluhan tahun entitasnya, dia bilang gitu kan. Nggak suka kalian ada di sini, tapi bisa aja saya bantu usir. Pokoknya sumbernya itu salah satunya ada di bawah kandang ayam itu. Itu kan cuma kayak tanah biasa kan, emang ada apa di situ? Nanti saya bilang langsung aja ke Rizky. Tapi untuk biayanya nggak murah ya, untuk kayak berapa emang? 5 juta dia bilang gitu. Dia narifin 5 juta. Ditarifin 5 juta. Teh Nilam kaget. Oh saya pikir kalau kayak gini-gini biar saya ikhlas ya. Ya enggak lah Mbak, ada tarifnya. Karena saya juga pakai ilmu saya juga saya pakai kan gitu kan. Nanti Mbak langsung kabarin aja suaminya gitu. Nah Teh Nilam bilang lah ke Rizky, bisa sanggup orangnya. Mungkin karena dia udah ada nama besar katanya. Dia minta 5 juta katanya buat itu. Rizky nggak nyanggupin. Karena Teh Nilam bentar lagi lahiran. Dia 50 juta aja dia nyicil ke bank kan, bela-belain gitu. Jadi duit gajian itu bener-bener mepet. Sekalipun ada, ya lebih guna buat lahiran daripada usir setan yang nggak jelas itu juga dia bisa apa enggak. Udahlah, udah kamu banyakin sholat aja. Dibilang kayak gini-gini mah nanti juga hilang. Kalau nggak ini deh, suruh saudara kamu nginep kayak di sini atau gimana gitu biar rame. Kalau rame mah nggak bakal takut gitu kan. Yaudah dia masih nanggepin santai. Jadi yaudah dia nggak mau pakai jasa Cenayang itu karena kemahalan kan. Habis itu Teh Nilam coba buat banyakin sholat malam. Nah selama kejadian ini dia nggak pernah cerita ke saudara kalau rumahnya tuh dia udah mulai dengar, kita belum ada yang tahu. Waktu itu dia bangunin Rizky, yaudah tuh sholat malam bareng, dibacain Yasin kali ya apa rumahnya gitu setiap malam biar ini bisa pergi pelan-pelan lah gitu kan. Tapi Rizky ini nggak mau ngantuk gitu, jadinya Teh Nilam doang. Dicobalah sama Teh Nilam, dia tahajud kan katanya kan malam-malam. Sengaja sama dia TV dinyalain, lampunya dinyalain, terus pintu kamar nggak ditutup, jadi biar kelihatan rame gitu. Dia sholatnya tenang. Justru kalau gelap kan dia takut. Tapi pas pertengahan malah tiba-tiba mati lampu kata Teh Nilam. Nah dia tuh ngerasa ini tuh bukan mati lampu kebetulan, pasti ada sesuatunya nih. Yaudah tapi dia tetap lanjut. Nah pas dia sholat tuh mati lampu kan. Nah, pas udah selesai tiba-tiba nyala lagi lampunya.
Pas banget dia udah selesai. Nah, gak lama abis itu dia kan ranjangnya sebelah kiri dia kan. Nah, dia nengok tuh ke arah suaminya. Kayak orang lagi kejadian tapi teriak-teriak. Gitu kan. Ngigo gitu, kayak ngigo. Kenapa nih? Terus lo so Ariski kayak gitu terus kan dibangunin lewat Tehnilam. Ya kenapa gitu kan. Dia perem, tiduran kan. Terus kata Tehnilam tiba-tiba dia duduk kan diri gini nih. Gitu. Terus ngomong kan pakai bahasa Sunda gitu kan. Nunjukinnya ke Tehnilam. Mantok sia ti dia ieu enggon aing ngomong gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya, pergilah kalian dari sini, ini tempat gua gitu kan. Kalau Tehnilam kan ngerti kan dia. Langsung astagfirullahaladzim, terus sadar. Cuman duduk doang gini habis kayak gini. Dia langsung lemas lagi, tidur lagi habis itu. Waduh. Tapi langsung gitu loh. Hal itu tuh si Ariski itu setiap malam jadi sering kayak gitu. Jadi sering keganggu kan. Nah, setiap keganggu dia nggak bisa tidur lagi. Akhirnya dia ngopi cuman kayak duduk bengong, jadi dia kurang tidur. Nggak lama habis itu kita udah masuk ke jadwal lahirannya Tehnilam. HPL. Itu ternyata Tehnilam pun lewat HPL. Saking karena dia udah mulai ngerasa nggak nyaman di rumah itu, dia nggak sadar kalau harusnya kan tanggal 11 itu dia udah lahiran, tapi ternyata udah kelewat 3 hari. Nah, itu udah urgent banget kan. Nah, Ariski kan lagi kerja kan waktu itu. Dia nelfon aku, Fit bisa tolong anterin ini nggak USG ke rumah sakit gitu ya. Yaudah aku jemput ke rumah sana dari Bekasi ke Cariu itu. Ditemenin sih sama orang tua aku. Soalnya Rizky masih kerja ntar, jadi dia pulang kerja langsung ke tempat USG gitu kan, ke rumah sakit. Udahlah dianterin ke rumah sakit kan. Dan ternyata udah harus ditindak malam itu juga. Karena lewatnya ternyata bukan 3 hari tapi udah lewat seminggu dari HPL. Pas dicek itu kondisinya udah bahaya kalau misalkan nggak buru-buru dilahirin, nanti nelen cairan sendiri bayinya kan. Sedangkan Tehnilam ini kan kita datang nyampe di rumah sakit itu jam 8-an ya kan. Ngantri kan waktu itu. Nah, pas sudah prosesnya Tehnilam, Tehnilam bilang gini ke dokternya, saya pengen normal dok gitu kan. Kalau emang mau coba normal kan nggak mulus-mulus kan. Akhirnya coba diinduksi. Kasih obatnya. Yaudah diinduksi dulu kan. Nah, pas diinduksi ini kan dari jam 12 sampai jam 4 tuh. Cuman keluar darah doang, tapi nggak pembukaan. Nah, di situ Ariski belum nyampe juga kan. Sedangkan kalau misalkan mau tindakan sesar tuh harus butuh tanda tangan suami kan. Jadi pas di ruangan itu tuh yang nggak bisa banyakan juga kan. Cuman aku sama mama. Terus sisanya nanti Ariski kalau datang udah langsung urusin surat buat administrasinya kan. Nah, pas lagi nemenin ini kan namanya orang induksi kan mules kan. Sakitnya tuh lebih parah katanya dari yang normal kan. Pas lagi teriak-teriak kesakitan itu tuh kan dicek sama suster, wah ini mah udah harus tindakan sesar. Kalau misalkan dilanjutin induksi nanti bisa lewat dua-duanya gitu. Ya udah selama lagi nunggu proses, si Tehnilam ini teriak-teriak mulu. Katanya di pojok ada sosok cewek itu baju biru yang rambutnya berantakan gitu. Itu siapa emang? Dari rumah Tehnilam gitu, nggak mau lihat. Kita kan waktu itu di situ aku emang nggak lihat. Nah, cuman namanya orang lagi lahiran, adalah kita tenangin dan baru mulai di sesar itu jam 5 subuh. Oke, udah selesai prosesnya. Biasa kalau orang lahiran itu paling lama di rumah sakit 3 hari. Nah, selama 3 hari di rumah sakit, itu Ariski setiap pulang kerja ke situ juga, nginep di rumah sakit. Di situlah Tehnilam cerita ke aku pengen di rumah sakit aja yang lama, kalau nggak ke rumah kamu aja deh Fit, habis ini kenapa emang nggak betah di rumah, udah mulai diganggu mulu. Terus Ariski juga kalau misalkan tiap malam katanya mimpi buruk mulu, kebangun mulu. Ntar tuh kalau bangun loh gitu ya. Pernah satu malam katanya lagi kayak gitu, mimpi sambil jalan gitu ya. Tiba-tiba pagi-pagi pas bangun udah kegeletak aja di dapur. Serem kalau ngerasain langsung Fit katanya gitu. Tapi kan ya nggak mungkin kan, kita juga ada privasi masing-masing. Nggak mungkin juga dia tinggal di rumah aku gitu ya. Jadi solusi dari orang tua aku, ya udah kita nginep aja. Kan bapak aku juga seenggaknya ngerti lah, maksudnya apa bisa usir dia harusnya dikit-dikit ya. Ya udah kita mutusin buat nggak apa-apa, balik aja kita temenin gitu kan. Tapi selama 3 hari di rumah sakit itu, si Tehnilam ini ngoceh mulu. Katanya si sosok cewek ini tuh ada mulu. Ada di rumah sakit?
Ada, jadi kan si Rizky ini kan kalau pulang emang malam mulu kan. Terus rumah sakitnya juga agak jauh dari tempat kerja, jadi nyampe-nyampe itu kadang jam 11 kan. Iya. Dan nggak bisa banyak-banyak kan. Yang nemenin cuma boleh 2 orang. Jadinya yang nemenin Teh Nilam cuma aku sama Rizky. Nah selama nunggu Rizky nyampe ke rumah sakit tuh, ini aku ngeliat langsung nih. Jadi di ruangan itu tuh cuma ada pasien Teh Nilam doang. Di sebelah nggak ada. Tapi setiap lewat dari jam 12 malam gitu ya, emang kedengeran kayak ada suara krek gitu, ranjangnya kan bunyi kan kayak ada yang naikin. Nah, itu kan ada tirainya gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di bawah itu emang nggak ada orang dan nggak ada kakinya juga, tapi bunyi terus gitu tiap malam. Hordengnya kelihatan bawahnya ya. Bawahnya, padahal nggak ada orang. Wah, aku di situ sama Teh Nilam cuman bisa baca doa, udahlah nggak apa-apa nanti juga hilang gitu. Sedangkan si Teh Nilamnya itu ngelihatnya itu si cewek yang dari rumah itu ngikutin dulu katanya. Bahkan pas hari kedua tuh, aku kan sempat ada keluar juga kan karena ada urusan, terus balik lagi ke situ malam, jadi tukeran sama mama aku jagainnya. Nah pas mau hari kedua itu kan aku sama bapak kan ke situnya. Nah pas di liftnya itu kan Teh Nilam kan di lantai 3 ya kan. Nah kita mau ke ruangan Teh Nilam lah, naik lift. Itu emang posisinya udah malam dan kondisi rumah sakit itu termasuk rumah sakit yang sepi, emang namanya daerah sana kan ya, nggak seramai kayak di kota. Nah terus tuh kita aku sama bapak gitu udah mencet ke lantai 3 berkali-kali ya, tapi itu selama 3 kali diarahinnya ke lantai 4 terus, yang ternyata di depannya itu langsung kamar jenazah semua. Buset. Wah itu kerasa banget kerjaan ini 3 kali loh. Sampai akhirnya aku sama bapak mutusin buat turun tangga aja. Oh, tangga darurat ya. Turun tangga darurat. Nah, habis itu tuh pas banget tuh kan di hari ketiganya udah bisa pulang kan. Nah, yaudah yuk kita pulang aja. Soalnya di sini juga serem kata aku gitu ya. Aku kemarin aja dikerjain di lift, belum di sini ini apa? Ada ya tiap malam ada yang tidur mulu di ranjang sebelah gitu kan. Kata Rizky, yaudah pulang aja. Teh Nilam bilang gini ke Rizky, nggak mau pulang takut lihat itu cewek, dia bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, ini kan bapaknya Fitri bisa gitu, coba nanti biar dilihat dulu kata bapakku gitu ya. Udah tuh kita nginep di situ kurang dari seminggu karena kita juga ngerasain, dan emang kata bapak ternyata mungkin energinya masuk part itu. Kita nggak tahu lah, kalau kata paranormal itu kan kata udah puluhan tahun di situ kan, sedangkan kita belum tahu nih story rumah ini tuh gimana kan. Nah yaudah kita coba nginep di situ. Pas malam pertama nginep nggak ada apa-apa, kita sempat aman-aman aja kan kalau rame mah gitu kan. Terus Teh Nilam juga kayak, iya sih tapi masa harus rame mulu, nggak apa-apa nanti sama bapak dibacain doa lagi tiap malam. Jadi pas malam pertama itu bapakku sholat tahajud sama dia kan emang suka ngajiin gitu kan bapakku kan, jadi udah biasa. Terus kata bapak enggak ada apa-apa gitu kan, aman. Nah ya udah Rizky juga kayak udah mulai tenang kan kerjanya. Dia juga walaupun Teh Nilam habis lahiran dia nggak cuti karena tetap harus kerja karena banyak utang, jadi dia nitipin ke kita gitu kan. Tapi pas malam kedua kita nginep di situ itu ada kejadian yang Teh Nilam ceritain ke aku ngerasain. Jadi Teh Nilam itu tidur di kamar sama Rizky, aku sama orang tua aku di ruang tamu rebahan pakai kasur ini kan. Nah, kebangunlah aku tuh tengah malam. Kata aku, kok kayak ada yang lewat ya tadi ya, cewek pakai baju daster biru gitu, rambutnya acak-acakan, mukanya tuh nggak jelas rata gitu kan. Lewat cepet gitu ya. Nah aku intip lah gitu ya, loncat-loncat tempat kamar mandi, bukan pocong loh Kak, tapi sosok si cewek itu. Kata aku, anjir ini yang diceritain sama Teh Nilam bukan ya gitu loh. Nah aku langsung bangunin bapak kan, Papa, ada penampakan di dapur gitu kan depan kamar mandi, pelan-pelan jangan Teh Nilam, jangan sampai bangun gitu kan. Nah bapak bangun, itu bapak ngeliat juga. Ngeliat itu tuh kalau misalkan kita ditampakin langsung ya penampakan kayak gitu, nggak tahu kenapa badan tuh pasti selalu kaku dulu gitu, kita nggak bisa langsung ini kayak, nah mungkin kaget kali gitu ya. Di situ bapak yang istilah kata sering doa aja kaget lihat, astagfirullahaladzim. Tapi itu cuman ada kurang dari semenit terus dia langsung ngilang tuh. Ini yang diceritain Teh Nilam nih Pak, kataku gitu kan. Nah besokannya lagi ini semuanya nih ya, tiba-tiba aja nih semua nih denger setiap lewat dari jam 12 ya, ada suara cewek teriak asalnya dari kamar Teh Nilam ini. Wow gitu kan. Wah kita semua bangun kecuali Teh Nilam. Bang, pas aku bangun, ada apa nih gitu kan. Si Rizky langsung gini kupingnya. Itu kayak ada suara cewek itu
ke kuping dia. Kupingnya Rizky. Nah, terus pas kita cek lagi, nggak ada orang lain kan di sini kan, nggak ada gitu loh. Terus nggak lama Teh Nilam mungkin karena kita rame-rame pada berisik kali ya, Teh Nilam bangun, kenapa katanya ada suara cewek teriak gitu kan. Terus Teh Nilam cerita lagi kan, jadi ada pas sebelum aku nginep di situ ya, kan si Rizky sempat pulangnya nggak cepet kan karena lembur kan, dia minta pulang cepet-cepet, buruan dong, jangan lama-lama takut di rumah sendirian gitu kan. Kenapa emang kata Rizky gitu, dia bilang nggak bisa tidur, udah lewat dari jam 12 tuh, hawanya panas, padahal udah ada kipas dan nggak lagi cuaca panas juga kan, itu malam-malam nggak lagi musim panas gitu kan. Dia keringetan terus lah pokoknya, nggak bisa tidur Pak, udah buka HP, buka TV, tetap aja gitu hawanya beda panas. Nah, dia pernah ngalamin pas di ventilasi jendela itu yang di kamar, dia ngelihat ada sosok mata lagi ngintip dia. Itu dia taubat itu dari matanya, mungkin tuh mata itu cewek gitu loh, matanya merah ngeliatin, astagfirullahaladzim gitu ya. Makanya dia minta Rizky buru-buru pulang. Cuma waktu itu dia nggak langsung cerita ke aku yang soal penampakan yang itu kan. Malam lainnya lebih parah. Nah kan tadi kan kita baru dengar suara cewek teriak itu kan. Nah yang pas malam selanjutnya, ini aku sama mamaku lihat setiap tengah malam ya, sosok cewek itu nangkring di atas ranjang bayinya. Kan ranjang bayi yang apa kotak sih namanya? Yang kotak gitu kan. Nangkring di situ lah. Kaget kan, teriak astagfirullahaladzim gitu kan ya. Tapi kan namanya jauh dari tetangga, nggak ada yang dengar pada masuk. Terus bayinya sama mamaku langsung dibawa kan. Terus ditaruh di tengah. Nah, abis itu pas paginya gini aja tidurnya jangan misah gitu. Jadi bayinya ditaruh di tengah, kita semua ngumpul di ruang tengah tidurnya. Gitu kan. Nah, terus lama abis itu bapak nanya-nanya ke Teh Nilam. Dulu kan bukannya pernah ada mau paranormal ya, mau ngecek ya. Dia ada bilang apa nggak sesuatu gitu kan. Nah, terus tuh Teh Nilam cerita, pokoknya katanya energi negatifnya tuh ada di balik ini si kandang ayam yang di halaman belakang gitu kan. Nah, terus apalagi? Terus Rizky ceritalah perjanjian ada kaitannya sama mimpi ya. Di situ tuh Rizky tuh udah kayak lemes banget karena dia tiap malam hampir nggak bisa tidur. Kecapean ya? Kecapean. Nah, ini pas diceritain mimpinya itu nggak tahu kenapa feeling bapak mungkin kena atau gimana ya. Coba gali. Oh, gali di bawah kandang ayam? Kandang ayamnya. Iya. Dan ini waktu itu jadi rahasia kita doang kan waktu itu kan. Kita nggak kasih tahu siapa-siapa, dan pas digali itu kita nemu tulang belulang manusia di bawah kandang ayamnya itu. Tapi kita nggak nemu tengkoraknya. Kita cuman kayak nemu ini. Ya, tulang-tulang gitu. Yang lurus-lurus itu. Iya, yang lurus-lurus itu. Tangan atau kaki lah entah gitu ya, sama jari. Di situ kita shock, kaget. Itu kan situasinya sore kan, pas lagi hari libur. Nah, bapak mikir mungkin si cewek ini ada kaitannya sama tulangnya kita teman, dan kita nggak tahu kejadian gimana. Di situ Rizky diinterogasi sama bapak, gimana historinya pas beli rumah ini sama si orang Medan itu, dia pemilik pertama atau bukan? Dia bilang bukan. Nah, coba nanti kita cari tahu. Nah, kalau kata bapak mah gini, udah dibungkus saja pakai kain kafan gitu, tulang-tulangnya. Terus sama bapak tadi doain digali deket situ gitu. Maksudnya kan kita nggak tahu namanya nih. Kata bapak mungkin, tapi kayaknya sih pasti cewek ya, karena kan yang ngehantuin ini cewek, jadi sebutnya binti Fulan aja katanya gitu kan. Udah tuh. Nah, pas besokan malamnya aman, nggak ada apa-apa. Kita semua mikirnya, oh mungkin nih cewek cuma pengen didoain kali. Kata Rizky, kok cuma kayak gitu doang, kenapa nggak dari kemarin gitu kan. Nah, tapi ternyata besok malamnya malah lebih parah. Tiba-tiba kita semua kebangun. Tapi si bayi ini nggak ada di tengah. Buset, hilang. Tahu nggak kayak ada di mana? Kita dengar bayinya nangis di luar, tapi di atas pohon mangga. Di situ. Gila. Serius. Kita kaget, kita nyariin bayinya di mana. Suara nangisnya malah kedengeran di luar, tapi kan kita nggak nyangka ada di atas kan. Tahu-tahu ya itu parah sih. Terus si Rizky ini kesel. Lu setan udah gua bantu kuburin malah mau nyakitin anak gua gitu ya. Dia kan orangnya emosian kan. Dibongkar lagi sama Rizky itu yang udah dikafanin terus. Sialan udah dibantir mau nyelakain anak gua lu, setan gak tahu diri gitu ya. Sama kita astagfirullah, tenang. Ada di atas ya. Untung bapak sama Rizky masih bisa ngambil itu kan. Jadi tiap malam kayak gitu kan, keganggu terus kan. Maksudnya sorry nih,
bayinya itu kan masih di bedong. Di bedong. Belum ada seminggu kan? Belum. Itu di atas itu maksudnya di ranting-rantingnya itu nyelip gitu dengan kondisi bedongannya masih ada. Ngeri amat sih. Nah itu kan. Nah terus karena kita heboh-heboh di rame, mungkin tetangga ada yang lagi bangun atau apa, ada sempat ngeliat ke situ, kenapa? Nggak tahu nih tiba-tiba bayi saya ada di atas malam-malam gitu kan. Ya udah tuh, abis itu si Ariski ini nggak kerja dulu tuh, dia mikir apa udah langsung pindah aja kali ya, anak gue udah dibahayain kayak gini. Tapi sayang, dia masih mikir sayang duitnya, 50 juta buat ini. Udah tahan-tahanin dulu, ntar sambil dicari lagi deh. Nanti mungkin gajian depan atau apa dia pakai buat bayar cenayang katanya gitu kan. Ya udah lah ditahan-tahanin. Terus kita juga ngerasa kasihan, nggak apa-apa kita nginep lagi lah. Itu kan belum nyampe ada seminggu kan. Nah terus di malam keduanya ini lagi-lagi anaknya dikerjain. Padahal kita udah di tengah juga kan ya. Tahu-taunya pas dicari ada di mana? Di kolong kasur. Hilang nih. Tapi pas dicariin pertama kedengeran suara nangisnya nih. Iya. Sempat kepikiran ke kolong kasur tapi nggak ada. Kita cari sekitaran rumah aja tuh kan, atau pasti yang ngejailin pasti yang di sekitaran rumah ini kan. Bapak sambil baca doa gini. Pas dicariin kedua kedengeran tuh sumbernya tiba-tiba ada di kolong kasur. Itu sumpah itu nguras energi banget kan kayak gitu kan. Nah sampai kata Rizky, ya udah besok pindah dulu deh, kata mamaku. Udah tuh ke rumah bibi dulu atau apa sebelum mutusin ngontrak lagi. Udah ntar ini mat sambil nunggu ntar dibersihin sama orang pinter, jual lagi aja tuh, nggak apa-apa, murah juga kalau ada yang mau mah kan katanya gitu kan ya. Tapi yang soal yang ada tulangnya itu mah ya udah nggak usah, kita kan nggak tahu itu kejadiannya gimana ya, sambil betul. Kita nungguin penjelasan dari seorang Medan ini. Nah akhirnya kita telepon lah waktu itu kan, bareng-bareng di situ ditanya-tanya, Bapak nggak ngasih tahu ke ini loh ke ponakan saya kenapa jual murah, nggak bilang kalau ternyata ada gangguan kayak gini-gini tuh setannya marah gini. Sama saya juga nggak betah karena sering diganggu. Saya juga nggak tahu itu dari pemilik sebelumnya. Kalau saya cerita nanti saya malah nggak balik duit bilang gitu ya. Itu jatuhnya penipuan lah Pak, kata mama gitu. Ya nggak bisa gitulah. Emang kalau hal-hal mistis bisa ada bukti konkretnya bisa di rumah hukum ya enggak lah, itu mah emang iya orang suratnya jelas gini-gini, soal mistis nggak bisa dihukumin gitu. Terus Bapak tahu nggak kontak ini yang pemilik sebelumnya gitu kan? Ya udahlah dikasih tuh kontak pemilik sebelumnya. Nah pemilik sebelumnya ini juga ternyata bukan pemilik pertama juga. Sama dia juga diganggu. Tapi yang ketahuan ternyata ada jasad lama yang terkubur itu pas ketahuannya pasti keluarga aku gitu kan. Nah dia bilang katanya dia juga diganggu sama sosok cewek itu. Malahan dulu lebih parah, katanya mimpi katanya nanti salah satu dari kalian ada yang meninggal kalau nggak pergi dari sini kurang dari 3 bulan katanya gitu kan. Sedangkan Teh Nilam di situ kan udah hampir mau 3 bulan kan. Nah yaudahlah sambil kita nyari tahu informasi itu, sialnya gitu maksudnya pada saat itu mungkin karena Ariski capek kali ya, dia di kerjaan jadinya nggak fokus, katanya kepikiran mulu sama yang di rumah. Terus dia juga nggak mau makan. Dia pernah cerita katanya dulu pas mau minum kopi kan dia kan ngebangun nih malam-malam kan, gara-gara mimpin itu cewek mulu. Terus kalau misalkan lagi ke kamar mandi ada aja yang nyalain keran, terus tiba-tiba ada yang gedebuk ngebanting pintu. Kan capek ya dia kayak gitu ya. Pas mau minum kopi tuh maksudnya kan, kalau dia jadi takut tidur gitu loh karena diganggu mulu. Itu katanya kayak ada yang nyekek, dia langsung gak berani, jadi kayak dihantuin gitu kan. Kenapa nempel banget jadi ke dia. Nah karena dia kecapean, dapat kabar, dia kan kayak helper gitu kan, ngangkut-ngangkutin barang gitu ya. Kabar jelek, dia jatuh dari lantai 2, lagi turun tangga, dan sialnya itu kepalanya duluan. Jadi Ariski ini sempat koma 4 hari. Pas lagi koma ini, ya udah Ariski kan di rumah sakit kan. Teh Nilam sama bayinya udah diangkut ke rumah aku. Jadi rumah itu udah dikosongin dulu untuk sementara waktu gitu kan, sambil kita nyari tahu. Nah selama Ariski koma 4 hari ini di rumah kita, sekarang yang nampakin bukan sosok cewek itu lagi, tapi sosok dari Ariski sendiri. Jadi tiap malam kita semua, situasi kan lagi di rumah sakit kan. Teh Nilam kan nggak mungkin di rumah sakit karena dia habis lahiran cesar kan. Jadi yang nemenin Ariski ini ada adiknya bapakku. Sama bapaknya kan udah tua kan. Bapaknya dipaksa lah tuh temenin anak lu di rumah sakit gitu, koma.
gitu. Kita nemenin istrinya di rumah gitu. Nah setiap malam aku, bapak, semua yang ada di rumah gitu, mamaku juga adekku ngelihat gitu. Ariski duduk di balai depan rumahku, tapi nggak bisa masuk. Terus kita nanya kan, lah bukannya dia lagi koma ya gitu kan. Terus dipanggil nggak nengok, itu bukan Ariski tuh gitu kan, orang lagi koma. Terus sama bapak coba beraniin buat nyamperin, samperin tuh, tapi setiap disamperin mah hilang. Itu tiap malam selama 4 hari kayak gitu. Selama koma itu berarti? Iya. Si Rizky kenapa ya nampakin diri gitu, padahal dia lagi koma. Dan ya gitu, kabar buruknya pas hari kelima Rizky meninggal. Di saat padahal anaknya belum ada sebulan loh, masih newborn loh. Itu Teh Nilam di situ sedih banget sih. Di situ kita masih sambil cari tahu yang soal rumahnya itu ya Kak, sambil kita kosongin. Kan beritanya udah nyebar nih ke tetangga aku kan, katanya saudaranya si Fitri suaminya meninggal tuh gara-gara nempatin rumah angker gitu kan. Yalah, orang katanya semenjak tinggal di situ jadi ini diganggu mulu, capek katanya, sakit, gak bisa fokus, tau-taunya jatuh katanya, dia pas kerja langsung koma 4 hari meninggal. Udah gitu itu selama koma nampakin diri lagi. Itu belum meninggal kan. Jadi waktu itu tetangga mah udah dengar desas-desusnya gitu kan. Nah, karena Rizky ini mah udah nggak punya siapa-siapa, cuma bapaknya doang, jadi ya udah kita juga yang ngurusin gitu loh. Nah balik lagi ke yang soal rumah tadi itu ya, kita dapatkan kontak dari sebelum si orang Medan ini yang beli orang Jakarta. Nah dia kan dulu katanya pernah dimimpiin kan kalau lewat dari 3 bulan masih di sini, ninggal salah satu dari kalian gitu. Tapi ngomongnya pakai bahasa Sunda katanya gitu. Nah kita ulik-ulik lagi, tapi yang ngebelinya dari siapa? Gak tahu. Dulu juga yang ngebeliin cuma ngontrakin doang. Nah, ya udah. Abis itu bapak inisiatif naik. Kenapa nanyanya nggak sama orang situ asli gitu? Tetangga pasti kan. Kalau tetangga mah orang situ asli kan. Nah, ternyata pas diulik-ulik ada yang tahu, maksudnya sejarah rumahnya gitu. Tapi nggak tahu semua. Dia cuma bilang gini. Oh iya rumah itu, tapi yang tahu mah dulu yang tahu ceritanya dulu uyut saya udah meninggal, dia bilang gitu kan. Dulu yang punya orang asli situ, pokoknya seumuran sama Uyut gitu kan. Cuman denger mah katanya ini dia kan anak ceweknya nikah, suaminya tinggal di situ. Nah sering berantem katanya, tapi nggak tahu gimana. Pokoknya tiba-tiba pada pindah aja karena kata Uyutnya keluarganya dulu juga jarang berbaur gitu. Tapi rumahnya terus itu dijual ke siapa yang bisa murah gitu, nggak tahu dia ahli warisin ke siapa. Tahu-tahu sering gonta-ganti pemilik aja di situ. Nggak ada yang tahu detailnya. Cuman denger sih kayak gitu. Jadi lebih baik gimana? Kalau udah kejadian kayak gitu masih ya udah paling bener dibersihin sama cenayang. Maksudnya sayang juga kan udah dibeli, tapi mending gak usah ditempatin atau selagi ada yang mampu untuk menempatin dan mau terima resiko akan diganggu sama si makhluk itu ya silahkan gitu. Jadi tapi kalau untuk sekarang sih masih ini belum ada yang nawar. Berarti masih ada rumahnya itu. Tapi Teh Nilam nggak mau di situ, dia lebih milih ngontrak. Pagi suaminya udah nggak ada. Jatuhnya trauma sih. Iya. Berarti setiap malam diganggu seperti itu. Tapi ini pernah nanya dari teman-temannya Rizky nggak ya? Ibaratnya pernah ada cerita nggak sih kalau dia tuh di kerjaan itu kecelakaannya apa murni dia kelelahan atau diganggu si ini nih cewek berdasar biru? Murni kecelakaan. Cuman temennya si Rizky ini ada sempat cerita juga. Katanya si Rizky ini kalau kerja bengong mulu, katanya ngelihat ada itu cewek katanya ngikutin yang mulu di belakang gitu. Cewek apa sih? Itu cewek dasar biru tuh yang sering ganggu bini gue juga tuh dari rumah kayak gitu. Kesel gue diikutin mulu katanya gitu. Sempat cerita dia ada kayak gitu. Berarti kan dari Teh Nilam juga pernah ngeliat di rumah sakit kan ya. Dia ngikut ke rumah sakit dan dia juga bisa jadi ini antara 2 kemungkinan ya, antara si cewek berdasar biru itu ngikut ke kerjaannya si Rizky, atau emang Rizky ini halusinasi karena kan capean ya. Iya, karena setiap malam diganggu. Itu emang benar ada 2 kemungkinan antara itu. Berarti kalau orang kecapean gitu kan kurang tidur pasti kadang-kadang bisa berhalusinasi. Apalagi dia pernah mimpi si cewek biru itu. Iya. Kemungkinan ya halusinasi. Jadi sering diganggu terus. Ya emang kemungkinan besarnya sih dia diikutin emang sama si cewek itu. Karena sosok misalkan halusinasi pun sosoknya sama yang dia lihat gitu sama kayak Teh Nilam. Padahal dia tuh sebelumnya tipe orang yang kalau tidur tuh nyenyak banget. Makanya sekali keganggu tuh energi itu drain banget karena di kerjaan dia tuh masih capek itu Kak.
balik malam. Ibaratnya dari rumah ke kerjaan aja hampir berjam-jam kan. Belum pulang karena macet segala macam, di rumah diganggu harusnya diistirahat pules. Iya. Kalau dari keterangan temennya sih pas lagi jatuh itu nggak tahu kepleset atau, tapi kelihatannya kayak jatuh gini aja gitu pas lagi bawa barang. Oh iya. Ibaratnya bisa dibilang kurang wajar lah. Bisa jadi, karena dia ngaku kan pasti kerjanya itu kayak ngerasa diikutin mulu sama sosok si cewek daster biru ini loh. Iya, makanya itu deh. Dan juga dari sempat si Rizky kayak mau nengokin bayi mungkin ya. Mungkin korinnya atau gimana, kita nggak ngerti. Bisa jadi. Iya. Dia kan kesel itu sama setan itu pas anaknya diumpet-umpetin, kalau didiemin bisa lebih parah gitu. Di atas pohon mangga. Iya, itu misal amit-amit jelek yang gak keburu ketahuan sama kita, tiba-tiba jatuh newborn gitu. Iya, itu udah pasti pasti lewat itu, nggak mungkin enggak. Makanya. Aduh, kesel banget itu. Mungkin dia dibantuin gini. Kita tuh mikirnya apa mungkin dulunya ini kali dibunuh diem-diem atau apa. Nggak masuk akal kan, Kak. Ternyata di situ ada tulang-tulang manusia gitu loh. Iya, benar. Dan kita nggak tahu sisanya di mana. Apa mungkin ada kaitan sama mimpi juga? Nggak tahu juga. Nggak mungkin kita bongkar lantainya. Iya sih, benar. Keluar biaya juga masalahnya. Apalagi tadi kan yang ditemukan cuma tulang belulangnya, tengkoraknya nggak ada kan? Nah itu, jadi kayak terpisah atau gimana? Iya, bisa gitu. Jadi, mohon maaf, korban atau gimana juga kita nggak tahu ya. Tapi dari keterangan warga kan tadi yang punya itu seumuran sama Uyutnya. Itu udah hampir puluhan tahun lalu kan itu. Iya. Itu kejadian si ini yang tadi suami istri yang sering berantem, tiba-tiba dia pindah. Iya, tapi nggak pernah dengar ada kasus pembunuhan atau apa, atau dia pindah. Tuh rumah udah ganti-ganti pemilik aja. Oke. Iya. Pernah sempat kosong kayak cuman berapa bulan ada yang ngisi, tapi terpindah lagi gitu. Iya, maksudnya dia pas pindah itu kan dia suami istri nih. Kalau emang dia jasad si istrinya nggak dibawa pindah mungkin ya. Begitu, berarti enggak. Juga. Berarti enggak. Mungkin sih. Iya, yang dikubur itu si sosok si istrinya apa, kita kurang tahu ya. Karena emang dari keterangan warga juga nggak jelas kan. Iya. Dan juga tadi dicerita dari warga orangnya tertutup. Iya, dan mungkin emang sosok ini tuh juga datang ke mimpinya Teh Nila sama Rizky, tapi nggak ngejelasin detail. Dia cuman intinya lo harus pergi dari sini, gue nggak suka. Dia nggak suka. Oke. Maksudnya dari warga-warga sekitar juga nggak tahu ya. Maksudnya si pemilik rumah ini tuh kayak punya ilmu kah, hitam kah, itu enggak kan? Kita sempat ada kepikiran ke sana sih, Kak. Apa jangan ini ada bagian dari pesugihan yang dimana kalau orang yang nempatin ini tuh bakal diganggu dan emang sengaja buat ngambil nyawa pemilik barunya gitu. Bisa jadi kita ada kepikiran ke sana, tapi kalau dari keterangan warga yang tahu ini kata Uyutnya nggak ada kelakuan aneh, cuman tertutup aja keluarganya. Ya, kalau ada kepikiran ke sana gitu. Soalnya kalau misalnya yang setahu saya nih, Mbak ya, karena saya kurang tahu, masih awam gitu. Kalau misalnya ada korban orang di atau gimana, biasanya dia cuma minta doa atau minta ditemukan kerangkanya, tapi ini ganggu. Malahan kan itu udah dikafanin karena bapak kata udah disembutin binti fulan gitu. Lah malah makin parah, bayinya di kesana kesini. Harusnya kan udah dikubur dengan layak lah jatuhnya kan, udah dibantu, tapi malah dia tambah parah kan. Kalau menurut aku pasti ada kaitannya sama semacam ritual yang dia lakuin. Karena bikin heran juga, Kak. Udah tahu rumah diganggu kayak itu, tapi masih ada aja gitu yang mau. Apa mungkin karena harga murah dan nggak tahu juga mungkin di awalnya. Iya, mungkin kayak Teh Nilamnya agak kejebak juga gitu. Iya sih, benar-benar. Dan tadi juga kita nggak bisa nyalain si orang Medan juga, karena yang orang Medan juga jatuh kejebak kan. Iya. Sama pemilik lama, dan pemilik lama juga kejebak sama pemilik sebelumnya. Ibaratnya kayak rantai aja gitu loh. Iya benar, kayak rantai aja. Ini di sini tuh, tapi gokil sih, serem banget ini ceritanya. Dimana bisa dibilang nih, Mbak ya, kalau ibaratnya meninggal itu kan urusan Allah ya. Iya, tapi ini bisa dibilang penyebabnya ya si wanita tadi berdasar biru itu ya. Iya, semua spekulasi kayak gitu karena semenjak tinggal di rumah itu. Gosip yang beredar juga gitu. Tinggal di rumah murah 50 juta terus langsung meninggal suaminya. Jadi gila sih, itu serem banget sih. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu ya siapa itu si wanita biru, berdasar biru itu dari mana. Kita bisa spekulasinya kalau itu ya jasadnya itu si yang tulang belulang. Misalkan mau ngurusin lebih lanjut juga, mungkin ya sebenarnya bukan terlalu urusan aku juga, kayak ya udahlah duit-duitnya Teh Nilam, bukan yang kita nggak peduli, cuman kan kita juga ada urusan lain. Iya benar. Kejual juga syukurlah, tapi ya udah jangan bohongin pemilik yang bakal ini gitu. Iya benar-benar. Mungkin buat sobat tengah malam nih yang
ceritanya ngada-ngada, jadi aku kurang percaya. Ini bisa hubungin Teh Fitri. Kalau mau rumahnya 50 juta tuh murah 50 tuh. 50 juta untuk ukuran segitu. 150 meter di daerah mana? Di daerah Cariu. Di daerah Cariu itu kalau nggak percaya bisa nih hubungin Mbak Fitri ya. Tuh silakan beli itu 50 juta. Ya, silakan kalau ada yang bisa kuat. Dan kira-kira nih Mbak ya, kalau misalnya saya sendiri pengen lihat rumah itu bisa nggak datang ke sana? Mungkin langsung ketemu sama Teh Nilamnya. Teh Nilamnya langsung ya. Iya. Aduh, soalnya saya juga dari dengar ceritanya Mbak Fitri ini, serem-serem banget itu. Dan saya agak penasaran nih Mbak sama rumahnya kayak gimana sih bentuknya. Dan mungkin buat sobat tengah malam yang pengen beli itu, nih gue fotoin nih silakan dibeli gitu mungkin ya. Tapi dari Teh Nilamnya juga itu udah kayak nggak peduli kan sama rumah itu. Ya, tapi cicilan tetap berjalan. Iya sih, benar. Dia mah kayaknya misalkan ya udahlah kebeli, syukur enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi sih dia bilang pengen coba diobatin tapi nanti. Oh, mau dia kan belum nyobain tuh orang yang bisa gitu yang 5 juta itu katanya. Oke. Ya, sampai sekarang belum nyobain dia. Belum. Iya sih. Karena udah nikah lagi. Iya. Ya, dan cicilan juga masih jalan juga itu ya, yang 50. Udah nikah lagi Teh Nilam. Tapi suaminya kayaknya nge-hold ini rumahnya dulu. Oh, mau ditahan. Maksudnya nge-hold, nggak ngurusin dulu. Jadi tinggal Teh Nilam sekarang tinggal sama suami barunya. Oke, iya. Tapi kalau sekarang nih dari Teh Nilam ada rencana untuk jual nggak? Belum ngomong sih. Iya. Maksudnya aku belum nanya ke Teh Nilam. Belum tanya. Ya, aku baru mau ceritain aja, nggak nanya mau dijual nggak gitu. Mungkin kalau mau jual kita pasarin sekalian nih buat orang-orang yang kurang percaya begitu ya Mbak ya. Iya. Silakan. Biar rasain sendiri. Tapi kalau emang nempatin situ terus ada yang meninggal, kita nggak tanggung jawab ya. Kita udah disclaimer dari sekarang. Aduh. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Fitri nih. Jadi itu serem banget sih tadi. Ibaratnya sampai ada nyawa yang melayang Mbak ya. Kita doain lah buat Rizky ya, suami dari Teh Nilam. Ibaratnya sekarang anaknya ada yang ngurus lah. Sehat-sehat kan terlalu anaknya kan. Sehat alhamdulillah. Semoga aja Rizky tenang di sana ya Mbak ya. Amin. Oke, thank you banget nih Mbak Fitri. Sama-sama. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa serem nih. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu ya kata gue Putra pamit undur diri. Mbak Fitri juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.